Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Mazda MX-30, mobil listrik pertama yang dikeluarkan oleh Mazda dan saat ini mobil ini akan segera dimasukkan ke Indonesia. Jadi aku mereview mobil ini itu tepat 1 minggu sebelum mobil ini di launching. Karena Mazda Indonesia itu rencananya akan melaunching mobil ini di Jakarta pada tanggal 11 November. Jadi dalam video ini kita akan melihat secara menyeluruh apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini. Karena mobil ini sangat-sangat menarik sekali. Simak videonya. Jadi memang seperti aku bilang, ini adalah Mazda listrik pertama yang ada di dunia. Jadi namanya Mazda MX-30 ini, dan mobil ini sebetulnya sudah pernah dipajang sekali di Gias 2023, dan tapi itu masih versi yang luar negeri. Aku sudah pernah melakukan reviewnya itu juga, itu first impressionnya, tapi itu masih udah 1,5 tahun yang lalu. Sekarang akhirnya mereka memasukkan mobil ini, dan aku suka banget ngeliat bentuk ini. Mobil keren juga sih. Dari bentuk memang dia beda sama Mazda yang lainnya, harus aku akui. Beda banget dan juga lebih keren menurutku. Logo bentuk depan ini memang dia tidak perlu grill lagi karena dia sudah mobil listrik, jadi nggak perlu grill sama sekali. Jadi di sini hanya tampilan saja seperti khasnya Mazda banget, grill seperti ini sama ada kamera, dan ini keren banget. Nah, bagian sampingnya ini dia memang juga beda dari Mazda lainnya. Karena lihat nih pintunya, ini bukan two door ya, tapi memang dia bentuknya beda. Jadi kalau misalkan kita mau buka pintu belakang, itu kita harus buka pintu depan dulu. Baru kita buka pintu yang samping sini. Nah, jadi dia depan belakang pintunya. Jadi kalau misalkan kita mau duduk belakang, kita buka dulu yang pintu depannya. Di sini ada logo EV, dan dari yang versi aku review sebelumnya pada saat Gias, itu perbedaannya juga adalah dari velgnya. Velgnya dia berbeda banget sama yang versi di Gias kemarin, dan aku lebih suka versi velg yang ini, kelihatan lebih keren aja untuk velgnya itu. Spion dia warnanya hitam, lebih cakep juga. Keren sih, sama ada emboss Mazda juga di sini. Nah, ini yang versi Gias kemarin dia nggak ada, di sini dia sekarang ada. Ini juga keren sih menurutku. Bagian belakangnya ini pun juga beda dari Mazda yang lainnya sih menurutku. Bagian belakangnya dia unik dan aku juga suka. Di sini ada logo Sky Active EV. Biasanya kalau kita lihat Mazda itu kan Sky Active G gitu ya. Enggak, karena penggerak listrik ini jadi Electric Sky Active Electric Vehicle. Sama di sini ada logo MX-30. Bagasinya, nah bagasinya dia besar. Besar sih bagasinya. Dan dia juga kursi tengahnya bisa dilipat lagi, dan itu dilipat pun juga bisa menghasilkan bagasi yang lantai rata full sampai row kedua, dan itu besar banget kapasitasnya, sangat-sangat besar, jadi cukuplah untuk mau keluar kota pun. Sekarang kita lihat penggerak dari mobil ini. Mobil ini memiliki kapasitas baterai 35,5 kWh. Motor listriknya itu ada di bagian depan. Jadi dalam motor listriknya sendiri itu dia menghasilkan tenaga 145 PS dan torsinya 270 Nm. Nah, kalau dilihat memang dia kapasitas baterainya bukan yang besar banget, enggak. Dia hanya 35,5 kWh. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya atau mungkin yang harganya sekelas, bisa dibilang mungkin Kona EV atau mungkin mendekati seperti Ioniq 5, itu mungkin dia memang lebih rendah untuk kapasitas baterainya. Nah, ada alasannya. Mazda menyebutkan kenapa kapasitas baterai dibuat tidak begitu besar. Nah, alasannya adalah untuk mendapatkan Jinba Eta yang sempurna di mobil ini, itu mobil ini tidak bisa dibuat terlalu berat. Jadi karena komponen paling berat dari mobil listrik itu adalah baterai. Makanya kapasitasnya dia tidak dibuat begitu besar, sehingga mobil ini pun juga bisa lebih ringan dia. Dan dengan lebih ringan itu, Jinba Eta-nya dapat banget dari mobil ini. Jadi keasikan berkendaranya itu tetap dapat. Nah, maka dari itu kapasitasnya dibuat lebih tidak begitu besar, tapi tetap sudah sangat cukup sekali. Karena mobil ini walaupun dengan kapasitas baterai 35,5 kWh, tetap mobil ini bisa menempuh jarak up to 200 km. Yang berarti sudah sangat cukup untuk dalam kota juga. Karena untuk sehari-hari pakai untuk daily use ya, mungkin
kita pagi keluar rumah jalan kemana gitu, itu mungkin aja nggak nyampe 100 kilo atau bahkan 150 kilo. Sampai rumah malam kita colokin, besok pagi udah penuh lagi, udah siap pakai lagi. Jadi memang mungkin cocoknya dia untuk di dalam kota sih. Nah untuk penggeraknya dia penggerak depan seperti aku bilang dia, karena motor listriknya ada di bagian depan juga. Bagian dalamnya kita nyalakan dulu mobilnya sekarang, dan berhubungnya adalah sebuah mobil listrik, tidak ada suaranya sama sekali, sangat-sangat silent. Nah, kita bahas dulu kalau Mazda itu dari posisi berkendaranya. Jadi posisi berkendaranya ini tetap sebuah Mazda. Jinba Ita ini tuh tetap ada di Mazda ini. Jadi posisi berkendara ini sangat enak. Setirnya ini tilt dan teleskopiknya lihat nih, jauh loh ini, teleskopiknya jauh, dan kursi pun bisa diatur elektrik juga, naik turun maju mundur semua ya seperti normal lah. Jadi kita dapat banget posisi berkendara yang kita suka. Lalu untuk fitur-fiturnya ini sudah sangat lengkap. Jadi untuk advanced driver assistance systemnya, jadi di sini ada adaptive cruise control, bisa diatur dari sebelah kanan sini. Nah, tengahnya sekarang ini juga berbeda dari yang lain. Nah, jadi dia bukan menggunakan pengaturan AC seperti yang biasanya di depan sini nih, yang menggunakan tombol lagi banyak enggak, tapi tampilan itu sebagian digantikan menggunakan layar ini. Jadi tetap ada tombol fisiknya, tapi juga kita tetap bisa mengendalikan dari layarnya langsung. Dan ini dengan posisi berkendara aku seperti ini tetap aja gampang diraih seperti ini. Enak sih emang, Mazda itu one of the best sih kalau untuk mobil Jepang sih, luar biasa banget.